yang sedang dilakukan oleh Ibu sendiri? Dari Kota Bogor. Sekarang ini Bisa keras ya? kalau sekarang ini Kota Bogor sedang melaksanakan audit sosial ya, audit sosial mengenai pendataan data bansos yang sekarang ini memang agak carut marut gitu. Jadi data yang kemarin kita mendata warga tambahan tahun 2021 sih pelaksanaan 2020-2021. Terus tapi memang banyak tambahan dan ada juga yang sudah sampai sekarang ada yang sudah keluar gitu mestinya bantuannya. Tapi ada juga yang saldo nol. Tapi sebelum data tambahan itu juga sebelumnya memang data saldo nol itu memang banyak itu Pak. Oke. Sudah berapa lama Bu SPRI Bogor berkecimpung untuk menyuarakan suara kemiskinan di Kota Bogor? Kalau saya kebetulan sih di SPRI tahun 2020 Pak. Memang Kota Bogor itu di Kota Bogor masih baru ya. Baru. Mungkin tahun-tahun dulu pernah katanya Bang Vincent bilang sebelumnya ada tahun 2000 berapa saya belum hafal karena memang baru masuk tahun 2020 ini gitu. Berapa anggotanya sih Bu? Kalau di setiap kelurahan 5. Setiap kelurahan 5. Yang masuk kemarin 2020 ada 6. Ya, jadi anggota SPRI berarti 30 orang. 30 orang. Tapi sekarang ada lanjutan. Lanjutan tambahannya ada Kelapa, Gunung Batu, Tanah Baru. Yang aktif itu masuk 3 kelurahan lagi. Yang Kebun Pedes lagi sedang direkrut kembali gitu. Kaderisasi atau perekrutan anggota baru? Perekrutan ya. baru. Nah, yang diperjuangkan itu isu apa aja Bu? Yang diperjuangkan oleh Ibu Iis dan kawan-kawan di SPRI? Ya masalah kemiskinan ya, masalah bukan hanya bansos ya, tapi kesehatan, pendidikan ya. Mereka yang memang yang harusnya mendapatkan haknya gitu dan layak untuk dibantu, itu kita perjuangkan. Nah, ada nggak Bu dinamika yang terjadi di masyarakat? Kan banyak contoh nih ya, ada yang tidak tepat sasaran atau banyak kalau gitu mah ada. Itu contohnya gimana Bu? Misalnya ya kemarin tuh yang baru-baru kemarin tuh kita ada yang PNS itu masuk. Saya nggak tahu datanya dari PNS mana. Masuk ya? Makanya dicoret sama kita kan. Jadi udah tidak RT RW-nya juga langsung dicoret gitu kan. Tidak diberikan tuh. Tapi ada juga sih yang memang mungkin waktu itu waktu didata kan itu data masih lama ya waktu zaman BPS itu belum verifikasinya belum akurat mungkin ya. Itu ada juga yang masih ada sudah layak mungkin ya. Tapi bantuannya masih mengalir. Jadi kadang-kadang masyarakatnya sendiri juga tidak sadar sih ya. Masih nggak diterima aja gitu. Tapi ada juga yang saya udah layak gitu. Nggak usah, saya nggak akan terima gitu. Kembalikan lagi seperti itu. Kriteria penerima manfaat itu menurut Ibu dan kawan-kawan di SPRI apa aja? Terutama sih memang pendapatannya ya. Dari pekerjaan, dari pendapatannya juga. Terus kalau rumah sih kayaknya kadang-kadang mereka numpang walaupun rumahnya bagus juga gitu. Yang ngontrak gitu ya. Rumah orang tua maksudnya. Gitu ya. Kan kalau ngontrak kalau bukan warga situ kita nggak data biasanya. Ya. Tapi kalau misalnya warganya memang di situ terus dia tinggal sama orang tuanya masih rumahnya masih layak gitu, masih bagus. Ya mungkin di pertimbangan dari RT RW juga. Gitu. Ya. Rekomendasi RT RW. Rekomendasi RT RW kalau misalnya rumahnya bagus semua orang tuanya gitu. Kalau keluarganya anaknya mah ya nggak punya pekerjaan, istilahnya pekerjaannya buruh lagi, itu seperti itu. Nah terus ini Bu Iis, ada nggak kelompok masyarakat ataupun
personal atau kakak ya yang menerima banyak bantuan, itu ada nggak? Itu keluarga. Satu keluarga. Jadi satu keluarga teh suaminya dapat, anaknya yang dapet. sudah nikah dapat, istrinya dapat, itu ada nggak yang kayak gitu? Kalau di Sempur sih nggak ada ya. Kalau di Kelurahan Sempur kebetulan nggak ada, karena memang RT RW-nya betul. Kalau di sekota 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 ada kemarin kebetulan memang ada ya. Ada tuh. sering terjadi atau Enggak sih, enggak. Paling hanya beberapa Beberapa aja. ya? Mungkin tidak kekontrol juga mungkin ya. Dari pendataannya itu mungkin ya. Tapi kalau yang di wilayah Bogor Tengah itu nggak ada. nggak ada ya? Nggak ada. Cara verifikasinya seperti apa, Bu? Kalau di verifikasi kan tiap kelurahan ada ya. Waktu itu dari Dinsos ada verifikasi untuk pendataan warga miskin ya. Kebetulan sih saya juga dilibatkan ada. Itu kita ke wilayah, ke RT, ke RW gitu. Untuk Kota Bogor ini, menurut Bu Iis sendiri sebagai sebagai aktivis perempuan nih yang berkecimpung di yang selalu mendobrak suara kemiskinan di Kota Bogor ini, ada nggak salah satu karena ini konteksnya dengan pelayanan publik ya. Gimana nih relasi atau kerjasama atau apapun bahasanya antara tadi ya kelompok ibu atau ibu dengan kawan-kawan di SPRI bekerja sama atau membangun komunikasi dengan pemerintahannya, seperti tadi contoh salah satu dinas di situ ada dinas kesehatan, terus ada dinas sosial dan sebagainya. Ini membangun relasinya seperti apa, Bu Iis? Kalau kita awal-awal memang difasilitasi oleh SPRI juga ya. Dari SPRI kita audiensinya awalnya sih kalau di wilayah masing-masing kelurahan, lalu ke kecamatan masing-masing, lalu ke dinas sosial. Nah, karena kan tentang bansos itu kemiskinan itu kan ada di sosial ya. Nah, tapi ini juga dengan Capil, di Capil karena kan karena data-data atau NIK ya kadang-kadang tidak sinkron. Penyesuaiannya gitu dari data. Ternyata ini kan nama banyak tapi NIK kan berbeda. Itu kita koordinasinya dengan mereka dengan Dukcapil, sinkron ya datanya antara Dinsos dengan Dukcapil gitu. Dan nanti terus ada audiensi juga dengan DPRD itu tentang masalah ini, karena selama ini pendataan untuk DTKS kan tidak terbuka ya. Jadi tidak ya, enggak. Jadi akhirnya diberikan waktu itu ada audiensi ya dengan DPRD. Pernah tahun 2000. Kalau tahun sekarang belum, karena kesibukan dari DPRD ya. Itu diberikan link yang si Badra itu sama untuk ini link bansos ya terutama. Link bansos untuk akses pendaftaran. Dibuka lah itu masyarakat. Karena memang masyarakat juga nggak ngerti sih ya. Kayak begitu tuh. Bu, tahu nggak jumlah kemiskinan di di Kota Bogor ini, Bu? Aduh, kalau di Kota Bogor nggak tahu ya, belum berapanya. Nah, Ibu sebagai aktivis perempuan yang memang memperjuangkan hak miskin, berarti kan harus tahu tuh ya. Berapa jumlah keluarga miskin di Kota Bogor. Nah, pernah nggak mengakses data itu ke pemerintah? Kalau minta langsung ke Dinsos belum pernah. Kapan itu, Bu? Kenapa? Kapan mau dilakukan seperti itu? Karena kan tuntutannya harus tahu. Ya. Mungkin setelah audiensi nanti tahun 2022 ini kan kita kan ada audiensi dengan siapa? Kota, dengan DPRD dan wali kota. Kan sudah kita memberikan undangan, cuma belum ada jawaban ya. Sampai saat ini itu tanggal berapa, Bu? Mengasih undangan atau kemarin ya, pokoknya pas surat permohonan untuk audiensi ke wali kota dan ke DPRD. Itu tanggal berapa, bulan apa, Bu?
Kalau nggak salah bulan apa ya? Pokoknya pas waktunya bulan haji waktu itu ya. Bulan haji. Juli ya. Juli, iya sekitar Ya, Juli sekitar Julian. bulan- Juni, itu kan Juli, wali Agustus, kota September udah waktu 3 itu. bulan. Wali kota tuh sedang berangkat haji kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi. Oke. Dan memang kemarin belum di ini lagi di follow up lagi ke sana. Kita tapi Bang Dika selalu kontak dengan ini dari ajudan apa asistennya Pak Wali Kota Bogor. Asprinya ya. Aspri ya. Nah, Bu, Tapi sih sebelumnya sudah ada. 2021 mah mereka welcome. Oh, welcome ya, sudah. oke. Cuma mungkin tahun 2002 ini ada Atau Ibu kesibukan. nggak ada lagi ini, nggak ada lagi apa namanya, nggak ada lagi komunikasi atau apa? Ya emang belum ke komunikasi hanya via telepon aja. Via gitu telepon aja ya. Oke. Itu aja sih. Mungkin nanti setelah ini kita follow up lagi. Di follow up lagi. Iya. Ini Bu, apa namanya? Apa sih yang menjadi hambatan ketika melakukan sebuah kegiatan di masyarakat, Bu? Tadi kan dengan konteks pemerintahnya ya, bahwa pemerintahnya susah atau dan sebagainya. Ini gimana dengan masyarakat miskin? Kalau dengan masyarakat miskin, kalau masalah ini SPR-nya sih belum mereka belum ini ya. Tapi kalau misalnya ada kesulitan atau apa pasti dia kita ya. Kalau misalnya, oke. aduh ini gimana ya kalau saldo kosong ini harus gimana gitu. Sebagai ini ya, pengadu ya. Pengadu aja gitu. Itu setiap bulan atau setiap pencairan itu berapa jumlahnya Bu yang mengadu? Biasanya sih setiap pencairan, kan Setiap kalau pencairan. pencairan nggak setiap bulan juga, kadang-kadang ada Pencairan 3 bulan itu tanggal sekali. berapa? Nggak tentu. Berapa bulan sekali? Nggak tentu, kadang 3 bulan sekali ya dia tiga bulan dapatnya gitu kan. Terus jarang kan selalu sebulan sekali, pokoknya 3 bulan. Nanti tapi kan dia double gitu, tapi Kan ada BNPT, BPNT, BPNT, PKH, iya. terus PBI. PBI. Kalau PBI kan BPJS memang dia pegang. pegang. Jadi dia yang datang ke puskesmas. Oh, Kalau datang dia ke kalau dia nggak pakai selama 6 bulan itu sudah dihapus, Oke. tidak aktif lagi. Bu Kalau Is, tidak digunakan. Iya, Bu Is, ini ada yang menarik. Saya dapat kabar-kabar ya. Katanya suka ada yang tanda kutip melakukan kenakalan warung. di warga atau di Ini gimana Maksudnya di warungnya. iya ya apa namanya ya, bisa di warga atau di warung atau apa ya, karena kan kalau warung nggak mungkin kan di pemerintahan ada alokasi warung, nggak mungkin juga kan. Iya. Berarti pasti ada di Masyarakatnya. di masyarakatnya ya. Itu pernah terjadi nggak Kalau atau selalu ada aja? ada sih, cuma nggak seramai itu ya. Waktu itu ada tuh. Tapi sudah di ini sama dinsos ya, karena ada kenakalan di warganya. Oh gitu. Bukan dari dinasnya ya, tapi ada koordinator lah gitu. Jadi gitu. kartu dikumpulkan kayak gitu. Itu seperti itu. Terus ada juga yang kemarin Bapak dengar juga ya, misalnya jual plastik kayak gitu-gitu, masa kenakalan gitu aja gitu gitu. sih. Tapi kalau secara besar sih enggak ada. Jenis tindakannya gimana, Bu? Tindakannya ya dari kelurahan gitu ya, manggil dari dinsos juga. Yang menindak itu. Dari dinsos turun, terus dari siapa yang melaporkannya gitu kan, terus dari pihak warungnya juga dikumpulkan, ada tindakan lah, tindakan. Ada sesuai dengan hukum yang berlaku atau kekeluargaan Kekeluargaan saja? dulu. Kekeluargaan saja. Belum sampai ke sana. Kalau misalnya terulang lagi, nah itu mungkin ya ditindak, karena ini masih lingkup persaudaraan lah gitu, perdamaian sih, secara damai dulu gitu aja. Tapi ada tindakan maksudnya dari pihak dari setempat ya, jadi nggak kalau keluar gitu. Oh, nggak keluar ya, cuma selesaikan dulu di di situ aja ya. ya. Oke.
Ya kan kalau sampai keluar kan bahaya juga, nampak Bahayanya ya gimana ya? Nanti kan gini ya logikanya, ketika masyarakat ataupun siapapun yang melakukan kesalahan wajib ada apa namanya, ada sanksi yang memang Ya. harus dilakukan. Ibu ini sebagai aktivis perempuan, wah gimana lu kan gitu kan harus tapi kan bersuara seperti juga. itu juga kalau masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Masih bisa. Ya, karena kan masih ketahuan itu sekali itu ya. Kecuali kalau memang sudah berkali-kali gitu. oke. Itu ada sanksi, dan itu ada saksinya, yang lain juga ada kelurahan, dinsos gitu kan, kecamatan gitu. Itu kan tindakan sanksi yang berikutnya seperti itu. Enggak langsung, orang kan itu warga juga, Pak. Ini Bu ya, apa namanya, mungkin harapan Ibu sebagai seorang aktivis pergerakan perempuan yang apa namanya, yang di SPRI Kota Bogor ini, yang berkecimpung menyuarakan perjuangan nih untuk suara perempuan miskin kota. Apa harapan Ibu terkait dengan apa namanya, sedikit menyelesaikan persoalan-persoalan? Kalau saya sih, nih, kan seperti kayak mereka yang punya saldo kosong gitu kan, ya kartu-kartu. Kalau emang sudah tidak layak, kenapa nggak ditarik aja gitu kan, itu kartu-kartunya ya. Oke. Kan mereka berharap loh. Ini kartu, kok yang lain gesek, udah ada, ini nggak ada. Kalau memang sudah tidak layak ya, dan kartunya itu nggak usah dipegang lagi sama warga yang itu ya. Dikembalikan saja. Kalau diambil, ini sudah tidak layak, sudah diambilkan kartunya. Jadi mereka tidak berharap banyak gitu kan. Itu pertama ya, yang itu ya. Yang selanjutnya sih berharap sih yang memang dia layak gitu ya, untuk dibantu gitu, jadi KPM dan data DPKS yang memang sekarang kan masih ini ya banyak ya hal layak tapi dia tidak masuk DPKS itu masuk gitu DTKS gitu. Jadi tidak ngambang lah, jadi kan orang berharap.